Engkau menaruh belas kasih pada semua orang dan tidak membenci ciptaanmu ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayangkan akan mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Homili singkat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Kita akan melaksanakan retret agung selama 40 hari. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan di dalam Prapaskah ini. Apa saja? Berpuasa, berdoa, dan amal kasih. Dan melalui Injil hari ini kita diajak untuk melihat bahwa don't show off, ya, jangan harus orang lain lihat supaya saya juga bangga, tapi tidak, bahwa hendaknya antara engkau dan Tuhanmu yang tahu. Karena dari situ kemuliaan akan terpancar di dalam dirimu. Sehingga Santo Agustus mengatakan, ketika Tuhan sudah sangat dekat dengan hati kita, bahkan Tuhan lebih dalam, terlalu akrab dengan hati kita, kita pun harus lebih akrab lagi dengan diri kita dan juga dengan Tuhan. Karena dengan demikian, apapun yang kita lakukan, itu menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima abu yang akan ditandakan di dahi kita sebagai tanda pertobatan. Hendaklah kita memulai di dalam waktu yang spesial ini, kita memulai untuk bisa bertobat, berdoa, dan beramal kasih. Mari kita berjuang bersama-sama agar kita pun bisa merayakan Paskah Kristus dengan baik dan sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Doa pemberkatan atas abu. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan kepada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Doa umat. Marilah kita berdiri. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Bapa memberkati bangsa dan negara kita yang pada hari ini sedang merayakan pesta demokrasi. Semoga pemilihan ini berjalan lancar, jujur, aman, dan damai. Dan kita juga berdoa bagi para pemimpin negara kita. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa mencurahkan rahmat kebijaksanaan agar masyarakat berani memberi pilihan di dalam kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah betul semesta dan segala kemuliaan terpujilah sang namanya. Terpujilah betul semesta dan segala kemuliaan terpujilah sang namanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kemenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan cinta kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dia kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terenggang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangan yang membahagiakan,
kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami dihimpun menjadi satu tubuh dan dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kita berikan salam damai. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang telah kami terima menguatkan kami, sehingga puasa Prapaskah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi bagi kami pepuli yang menyembuhkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Bapak Ibu kita foto di depan.